Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 22 Januari 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Gendut atau Gemuk Dosakah? Firman Tuhan terambil dalam Yeremia 5 ayat 27 sampai 28. Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar gendut gemuk dosakah dari terang kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kata gendut dan gemuk secara eksplisit disebutkan dalam Yeremia pasal 5 ayat yang ke-28. Orang gemuk dan gendut, di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum. Apakah gendut dan gemuk dosakah? Tentu kalau kita melihat berdiri sendiri, gendut dan gemuk adalah keadaan yang bukan dosa atau tidak dosa, tetapi tidak sehat. Tetapi kalau gendut dan gemuk disebabkan oleh sebuah perbuatan lanjutan, yaitu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan dan tidak memandang, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Di sini berbicara tentang seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung pada ayat 27. Demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu daya. Kita bertemu di sini dengan kejahatan, dengan dosa, tipu daya. Lalu kemudian mereka menjadi besar dan kaya, tetapi besar dan kaya mereka tidak memenangkan perkara anak yatim dan tidak membela hak orang miskin. Di sini bertemu dengan anak yatim dan orang miskin. Anak yatim, orang miskin seringkali dikaitkan dengan orang yang kurus. Artinya apa? Dia kurang makan. Orang miskin tentu akan sulit membeli makanan. Anak yatim seringkali tidak terpelihara dengan baik, kecuali memang ada orang yang memperhatikan. Sehingga anak yatim identik dengan kurus, orang miskin identik dengan kurus. Tetapi orang yang kaya, yang firman Tuhan katakan, orang besar, ayat 27. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya. Mengapa demikian? Karena mereka tidak berbagi. Mereka hanya mengumpulkan seluruh kekayaannya buat diri sendiri. Dan tentunya orang kaya bisa membeli makanan apapun, dari yang murah sampai yang termahal sekalipun. Dan orang kaya seringkali banyak kegiatan-kegiatan makan bersama, bermewah-mewah, kalau kemudian hati dan pikiran dan hidupnya tidak diterangi oleh kebenaran firman Allah. Tetapi jangan juga berpikir bahwa orang miskin tidak ada yang gendut dan gemuk. Banyak. Karena dia untuk kemudian makan karbo berlebihan. Kita lihat ada makanan-makanan yang murah, yaitu karbo, nasi minimal. Jadi gemuk dan gendut bukanlah dosa. Tetapi menjadi gendut dan gemuk diakibatkan oleh keserakahan. Diakibatkan oleh kehidupan yang hanya memikirkan hawa nafsu mulutnya sendiri. Dan mulut itu tidak berdiri sendiri. Kemudian diikuti dengan hawa nafsu tipu daya. Pikiran dan hati yang kotor, pikiran dan hati yang serong. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara tentang gendut dan gemuk, secara kedokteran semua kita memahami itu jelas tidak sehat. Yang sehat adalah bagaimana proporsi antara berat badan dan tinggi badan itu proporsional. Lalu kemudian juga kita mendapatkan asupan makanan, olahraga yang baik, berpikir yang sehat, kemudian merasa yang sehat, jauhkan dari segala perbuatan buruk, pikiran buruk, perasaan buruk, maka kesehatan secara fisik akan terjadi. Namun juga ada kesehatan secara rohani. Orang yang sehat rohani, maka dia tidak akan mengumpulkan segala perkara hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi dia memakai semua berkat yang ada pada dirinya. Apa yang menjadi bagiannya, dia terima, dia nikmati, karena itu adalah anugerah Tuhan. Selebihnya adalah kepercayaan, harta benda, karunia, waktu, kemudian kedudukan, jabatan, pendidikan yang kita miliki, itu bukan untuk kita, itu adalah titipan Allah. Dan itu harus dikembalikan buat kemuliaan Allah. Sehingga jangan lupa sahabat seperjalanan, kalau kata gemuk tidak hanya berbicara tentang fisik, tapi ada orang yang gemuk, berarti dia hanya makan untuk diri sendiri. Dia makan pujian, dia makan kedudukan, dia makan validasi.
Dia membutuhkan penghormatan hanya untuk diri sendiri. Alkitab mengatakan seperti sangkar yang menjadi penuh dengan burung-burung. Kita tahu dengan jelas, burung itu bukan untuk disangkar. Burung itu memang hidupnya bukan buat disangkar. Oleh sebab itu, Tuhan menciptakan sayap sepasang sayap. Artinya burung terbang. Bagaimana terbang disangkar? Kalau kita boleh berkata, bisa terbang dalam lingkup kecil. Bagaimana kalau itu adalah diri kita sendiri? Kita dimasukkan ke dalam sangkar, artinya kita dimasukkan ke dalam penjara. Adakah orang yang bercita-cita masuk penjara, lalu mati saat di penjara seumur hidupnya? Kalau kemudian kita membuat burung itu ada dalam sangkar, sama seperti kita membiarkan diri kita dalam penjara. Adakah manusia yang senang dan bahagia di penjara? Tidak ada. Demikian juga burung. Artinya kalau kita belajar, orang yang gemuk dan gendut tidak hanya berbicara tentang makanan, tetapi hawa nafsu membuat segala sesuatu hanya untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, orang yang gendut dan gemuk di dalam kekuasaan dalam hawa nafsu, dia tidak pernah akan peduli dengan anak yatim. Dia tidak akan kemudian memberkati orang-orang miskin. Yang dilakukannya adalah kejahatan. Ayat 28 dikatakan, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan. Tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Sahabat seperjalanan, biarlah kita boleh menyadari, bukankah sewaktu kita kurang dalam posisi seperti anak yatim, dalam posisi seperti orang miskin, kita kekurangan, kita tidak berdaya, lalu Tuhan memberkati kita. Sewaktu kita tidak berdaya, kita dalam kesulitan, kita terhimpit, kita tertolak, kita tidak dinilai dan dipandang oleh orang lain. Dengan sungguh-sungguh kita datang kepada Allah, lalu berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Tapi tatkala Tuhan sudah memberkati kita, yang firman Tuhan katakan, kita menjadi orang besar dan kaya. Setelah menjadi orang besar dan kaya, rumah mereka penuh dengan tipu daya. Mereka melakukan kejahatan-kejahatan dan tidak mengindahkan hukum. Mereka tidak memenangkan perkara anak yatim dan tidak membela hak orang miskin. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, bila kita menjadi orang yang sadar diri, sewaktu kita dalam keadaan sulit, kita datang kepada Tuhan. Tapi sewaktu dalam keadaan lancar, diberkati oleh Allah dengan kelimpahan berkat, lalu kita melupakan Tuhan, hidup di dalam hawa nafsu, hidup hanya memperkaya diri, hidup hanya mengikuti hawa nafsu, pikiran, mata, perasaan, kemudian mulut sendiri, membeli berbagai macam banyak hal. Kalau kita boleh berbicara, tidak hanya makanan. Ada orang mengkoleksi mobil, mengkoleksi rumah, membeli tanah, rumahnya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, ditinggalkan kosong. Silakan saja. Tetapi ada hak-hak orang lain yang tempat tinggal pun tidak ada, pakaian pun terbatas. Lalu kemudian mau sekolah pun tidak sanggup untuk melakukan, pergi ke sekolah. Dan kemudian dia berjuang dalam ketidakpastian. Sahabat seperjalanan, biarlah kita menjaga diri kita, jangan sampai gendut dan gemuk secara fisik karena itu tidak sehat. Tapi juga jangan kita menjadi gendut dan gemuk, dipenuhi oleh hawa nafsu, hanya memikirkan diri sendiri dan tidak mengindahkan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu sudah belajar kebenaran firman Allah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami menjadi orang yang sehat secara fisik dan juga sehat secara rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.